Hiasan digantung bertabur permata, permata nan elok di ukiran kayu. Jaga budaya, tanggung jawab kita. Mari dijaga Festival Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Melayu TV, kita serumpun. Saya Beben, selaku tuan rumah dari Talkshow Festival Melayu 2024, Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar bersinergi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Festival Melayu Kalbar jaga tradisi Melayu lestari. Dan sudah bersama dengan kami hari ini dua sosok yang sangat luar biasa sekali. Ibu Windy Prihastari SSTP MSI selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Nah, selamat datang Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir bersama-sama dengan hari ini. Ini langsung saya pengen tahu nih, bagaimana kesibukannya Ibu Windy selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat dan juga merupakan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat. Ini pasti sangat sibuk sekali nih. Gimana kesibukannya sekarang Ibu? Ya boleh kita pakai mikrofon. Terima kasih Bang Beben. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih juga pagi ini saya bersama Prof. Hairil Effendi selaku Ketua MABM Kalimantan Barat ya, merupakan momen yang sangat luar biasa. Dan Bang Beben tadi nanya bagaimana kesibukan saya saat ini, sedang sibuk-sibuknya tentunya sangat menunggu sibuk. Kedatangan Fedrik besok. Luar biasa sekali. Karena itu pahlawan olahraga ya. Pahlawan olahraga. Nah, di antara beberapa jabatan yang sekarang sedang saya emban, diamanahkan tentunya harus bisa membagi waktu antara saya sebagai Kadis Porapar, kemudian penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, penjabat Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD dan lain-lain harus sejalan, seirama, dan dilaksanakan semua program kegiatan. Dan saya kan tidak sendiri Bang. Banyak yang mensupport juga timnya. Iya, bersama tim dan seluruh masyarakat khususnya di Porapar, para pemuda, penggiat pariwisata, penggiat ekonomi kreatif yang juga bersama-sama saya selalu. Tapi terima kasih banyak karena memang di tengah kesibukan itu ternyata Ibu masih sempat hadir. Luar biasa sekali. Alhamdulillah bisa hadir. Dan juga tentunya bersama dengan kita juga tadi sudah disebutkan oleh Ibu Windy. Ini beliau adalah Ketua Umum Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Hairil Effendi MS. Selamat datang Bapak. Nah, apa kabarnya nih? Ya, selamat datang. Kabar baik, alhamdulillah. Ini kalau biasanya saya manggil Pak Prof atau Bang Hairil karena beliau juga tokoh seniman yang hebat. Nah, hari ini saya manggilnya Pak Hairil tetap ya. Kesibukannya apa nih Pak Hairil? Mengajar. Masih mengajar ya? Mengajar S1, S2, S3. Baik, luar biasa sekali, hebat luar biasa. Baik, dan ini kita akan mulai bincang-bincang kita hari ini. Kita berbicara tentang Festival Melayu 2024 nih yang ke-13. Iya. Yang ke-13. Mungkin saya boleh mengawali dari Pak Hairil karena kita pengen tahu juga sebenarnya sejarah dari Festival Melayu itu sendiri. Sejarah Festival Melayu itu seperti apa, Pak? Iya, ketika kita mendirikan MABM dulu tahun 97, lalu di awal-awal tahun 2000-an kita mulai mengadakan festival itu di Kota Pontianak ya. Dulu tiap tahun, setelah itu berubah 2 tahun, dan terakhir setelah COVID ini beberapa tahun. Sempat vakum pada saat COVID berarti? Enggak, waktu COVID kita stop dulu ya. Nah, sekarang baru yang ke-13. Nah, tentu saja tujuannya adalah untuk mendinamisasi kebudayaan Melayu. Nah, dalam pengertian kebudayaan itu kan macam-macam ya. Ya, ada seninya, ada olahraganya, ada pemikirannya, ya, dan macam-macam. Jadi intinya kita mendinamisasi kebudayaan Melayu agar tetap relevan dengan tuntutan zaman sekarang ini. Itu pasti juga ada visi dan misi dari MABM sendiri tentunya. Iya, visi MABM itu mengedepankan ya peran masyarakat Melayu dalam pembangunan ya, baik secara nasional maupun daerah gitu ya. Nah,
Itu sedikit saja. Nah, kan berarti sejarah ini sudah yang ke-13 ya. Sudah lama, kadang setahun, sempat juga berlangsung 2 tahun. Ini sekarang ada sosok Ibu Kepala Dinas Pariwisata. Bu Widi, gimana tanggapannya dengan Festival Melayu ini? Ya, tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya saya sebagai Kadis Porapar, sangat berterima kasih dan mengapresiasi dari MABM untuk konsistensi dalam melaksanakan Festival Melayu pada tahun ini ya, yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Oktober ya Pak ya, tahun 2024. Nah, kalau kita bicara tentang festival, masuk di dalam kategori pelaksanaan event-event yang ada di Kalimantan Barat. Pariwisata ini kan bukan hanya bicara masalah destinasi ya, betul, tapi juga harus kita mendorong pelaksanaan berbagai event yang ada di Kalimantan Barat. Nah, karena pada waktu survei dari Kemenparekraf terhadap kunjungan wisatawan setiap daerah, ternyata yang pertama itu kenapa orang datang ke suatu daerah karena adanya festival yang menarik. Wow, jadi ada sesuatu yang memang ada akan dilihat. Sesuatu menarik. Kemudian yang kedua kuliner. Nah, yang ketiga kebudayaan. Yang keempat barulah orang datang karena adanya destinasi yang menarik. Untuk itu sebabnya maka strategi pemasaran pariwisata kita sudah tepat, yaitu mendorong untuk sering diadanya festival-festival di Kalimantan Barat. Apalagi ini festival budaya, bukan hanya kita bisa menarik para wisatawan yang datang ke Kalimantan Barat, juga sebagai untuk memberikan pengetahuan kepada generasi muda kita bahwa pentingnya mengetahui dan menjaga budaya. Nah, itu saya tertarik tadi karena memang disebut Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sendiri di Seperapar Kalimantan Barat, supportnya nih apa nih? Apa mungkin ini dijadikan agenda saja mungkin? Iya, memang bisa dijadikan kalender event Kalimantan Barat. Nah, kemudian ini kan setelah dilaksanakan nanti akan kita daftarkan menjadi kalender event Kalimantan Barat. Kemudian bukannya tidak mungkin nanti bisa diikutkan di kurasi pelaksanaan Karisma Event Nusantara. Karisma Event Nusantara dengan dia tuh ada persyaratan 3 kali dilakukan secara berturut-turut ya. Nah, kita kan pada tahun ini dapat di Festival Cap Gome dan di festival yang ada di Kabupaten Bengkayang itu ya, untuk dapat Karisma Event Nusantara. Itu kan sangat besar sekali keuntungannya. Pertama, kita tidak perlu repot-repot promosi, karena pasti kementerian sudah mempromosikan baik secara nasional maupun internasional. Nah, yang kedua pasti adanya bantuan dari dukungan event dari kementerian untuk pelaksanaan event selanjutnya. Nah, ini Pak Hairil berarti betul-betul di Seperapar Kalimantan Barat siap ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita perlu syukuran. Iya. Nah, ini jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Windy, nah Pak Hairil sendiri bagaimana? Tanggapannya ini sudah insya Allah akan dibawa untuk menjadi kalender wisata ini. Iya, memang kita menyadari betul bahwa pergerakan ekonomi, pembangunan ekonomi satu negara sekarang ini sangat ditentukan oleh dunia pariwisata ya. Di berbagai negara maju pun bahkan sangat menyiapkan dirinya. Terakhir kan kita dengar misalnya Arab Saudi ya, ingin juga mengejar seperti Qatar dan segala macamnya, UAE itu ya. Jadi semuanya menyadari bahwa pariwisata ini penting sekali untuk menggerakkan perekonomian satu negara. Oleh karena itu, saya kira apa yang diharapkan oleh Ibu Windy tadi tidak berlebihan. Dan oleh karena itu kami sebagai salah satu elemen masyarakat Kalimantan Barat, dalam hal ini Melayu, itu tentu nanti juga ada elemen-elemen masyarakat yang lainnya, Tionghoa, Dayak dan lain-lain, itu sangat berusaha untuk memenuhi keinginan itu ya. Sebenarnya keinginan itu bukan keinginan pemerintah saja, tapi juga keinginan kita semuanya ya. Karena itu kan untuk masyarakat kita ya. Oleh karena itu kami akan berusaha sebaik-baiknya Festival Melayu ini menjadi event pariwisata yang baik ya. Yang jadi besar gitu ya. Iya. Nah, kalau begitu ada apa aja nih Pak? Nah, di dalam Festival Melayu ini ada apa? Iya, ada setidaknya ada 8 agenda. Yang pertama itu kan ada pawai ta'aruf ya, kemudian ada acara pembukaan, ada perlombaan-perlombaan, kemudian ada juga eksibisi,
ada juga kemudian ada seni teater, seni apa ya. Kemudian ditambah juga kita kali ini itu ada keterlibatan negara lain. Keterlibatan negara lain. Nah, ini akan ada pementasan dari KPPRS ya, kelompok pencinta klub pencinta P.Ramlee Sarawak. Itu insya Allah akan datang 50 orang. Ke 50 orang, mereka akan mementaskan satu pertunjukan, ya. Dan ini yang datang tidak karena klub P.Ramlee ini tidak hanya ada di Malaysia tapi juga di Brunei. Kemarin sore saya mendapatkan pesan dari Brunei ada 10 orang yang akan datang. Dari Brunei juga datang? Iya, akan datang 10 orang. Kemudian dari Singapura juga akan datang. Lalu kemudian dari Sarawak 50 orang. Di samping juga para mahasiswa dari 3 universitas di Sarawak. Ya. Nah ini memperbesar gaung dari kegiatan ini. Dan apalagi kan P.Ramlee ini kan sebenarnya aslinya kan orang Aceh ya. Tapi kemudian menjadi besar, menjadi seniman agung di Malaysia. Saya kira tidak ada salahnya juga kita kenalkan juga dengan masyarakat kita, karena dia salah satu seniman Melayu. Gitu, ya, P.Ramlee juga sudah menjadi legenda dunia sebenarnya. Ya, itu tadi yang mau saya tanyakan, karena saya dengar juga pada saat bulan Juli kemarin, ya, klub peminat P.Ramlee Sarawak itu sudah berkunjung juga. Iya, mereka datang ke sini untuk berkoordinasi. Apa saja nanti akan mereka pentaskan, peralatan apa saja yang mereka butuhkan, berapa banyaknya mereka akan datang, ya. Kemudian bahkan nanti mereka juga menjadi sponsor dari satu kegiatan yaitu lomba menyanyikan lagu-lagu P.Ramlee. Lomba menyanyikan lagu-lagu P.Ramlee. Mereka siapkan hadiahnya untuk 14 kabupaten kota itu. Itu untuk semua usia boleh? Khusus untuk remaja saja. Untuk remaja. Untuk remaja. Takaran saya masih boleh berarti. kalau masih 21 tahun boleh. Insya Allah nanti KTP-nya 17 tahun nih. Ya. Bu Windy, iya. Ini menarik karena ada dari klub peminat P.Ramlee Sarawak, bahkan Brunei ya, Brunei Darussalam akan hadir. Gimana tanggapan dari Kadis Parapar? Iya, sangat menarik sekali ya, dan itu merupakan rangkaian dalam pengembangan subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Barat. Betul. Merupakan salah satu juga dari TUSI Pariwisata dan Ekrab ya, di mana ada 17 subsektor ekonomi kreatif, diantaranya pertunjukan. Tadi ada pertunjukan dari P.Ramlee dan masyarakat juga pasti menunggu-nunggu. Saya aja tadi begitu dengar langsung tepuk tangan, Prof. Sudah tidak sabar ketemu sama rombongan P.Ramlee. Kemudian di seni pertunjukan, kemudian keseniannya dapat, dan tidak lupa pula tentunya di setiap momen, di setiap event kita selalu mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Barat. Salah satunya tadi setelah kita melihat dari rangkaian kegiatan ada promosi tentang wastra Kalimantan Barat. Pasti baru dalam ingatan kita kemarin Pak Ma'ruf Amin menggunakan Cora Insang ya. Cora Insang Melayu ya Prof. Kemudian belum lama kemarin Pak Jokowi menggunakan wastra dari Kabupaten Sintang ya Prof. Bersama tamu-tamu VIP di KTT di Bali. Ini kemajuan wastra kita. Ya, jadi wastra kita perlahan-perlahan dan dengan cepat sudah dikenal masyarakat. Barusan saya diinformasikan dari Dekranas Pusat bahwa kita mendapatkan juara 3. Juara 3? Juara 3 senasional dalam kategori perlombaan. Hebat, luar biasa. Iya. Selamat. Nah ini event-event seperti ini yang menjadi momentum bagi kita untuk mempromosikan kepada masyarakat bukan hanya di Kalimantan Barat, senasional, bahkan tadi karena ada P.Ramlee datang tentunya kita bisa ikut menarik perhatian wisatawan mancanegara ya, wisata mancanegara. Untuk itu memang diperlukan promosi-promosi sejak dari sekarang. Ini berarti sangat hebat sekali, wastranya sudah terkenal. Yeah. Tapi saya pengen tahu itu yang juara baru-baru ini berarti satu prestasi yang luar biasa, itu di wastra juga? Iya, di kerajinan. Di kerajinan. Sebelumnya di wastra kita mendapat penghargaan Best Product. Nah mungkin bisa dihadirkan nanti, mungkin di Festival Melayu. Ya paling tidak kan menjadi satu kolaborasi yang luar biasa. Wah ini memang makin menarik sekali ya, kalau berkaitan dengan Dispora Par. Ini salah satu yang saya tahu dari kegiatan atau agenda yang ada di Festival Melayu adalah pemilihan bujang dari Festival Melayu. Toh, ini kan kalau bujang dari Festival Melayu ini Bu Windy biasanya kalau kayak pemilihan bujang dari yang lain, bujang dan dari itu menjadi corong pariwisata. Toh kan
Tapi ini namanya nih Bujang Dara Melayu, apakah enggak ada nama lain gitu? Kan Bujang Dara kan banyak nih. Bujang Dara Festival Melayu, ada lagi Bujang Dara Pontianak, Bujang Dara ini gitu. Nah, barangkali ada usulan nama lain yang gimana gitu, lebih enak dengarnya mungkin. Gimana tanggapan Bu Windy? Iya, untuk pemilihan Abang Kakak ya kayaknya ya. Abang Kakak kemarin ya, kalau tidak salah ya Prof ya. Iya. Kemarin karena penyebutan ada beberapa penyebutan untuk putra dan putri Melayu ya Prof, selain Bujang Dara juga Abang dan Kakak ya. Jadi ini kita fixkan Abang Kakak. Abang Kakak Festival Melayu Kalimantan Barat. Nah, Abang Kakak Festival Melayu Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Nah, memang kiprah pemuda sangat diharapkan ya untuk pembangunan di Kalimantan Barat ya. Para pemuda selalu kita dorong agar ikut terlibat secara langsung dalam membangun Kalimantan Barat. Salah satunya yaitu mempromosikan budaya, kemudian mempromosikan pariwisata, dan juga mempromosikan segala potensi yang ada di Kalimantan Barat ya. Sampai pada saat ini mereka juga sudah beberapa ikut ke ajang nasional untuk mempromosikan budaya, pariwisata, dan wastra yang ada di Kalimantan Barat. Dan juga jangan lupa Bang, selain untuk mempromosikan pariwisata, budaya, dan potensi yang ada di Kalimantan Barat, para pemuda ini juga harus menginfluence para pemuda yang lain. Untuk itu tadi tuh ada pemilihan Abang Kakak Festival Melayu Kalimantan Barat, menginfluence dan mengajak seluruh pemuda agar peka terhadap permasalahan yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, salah satunya ialah isu nasional kita adalah penurunan angka stunting yang ada di Kalimantan Barat. Luar biasa sekali. Ya. Ini kayaknya saya itu sebentar, Pak Heril, ini kan saya karena ini sangat menarik omongan dengan Kadis Porapar. Kalau misalnya Kadis Porapar ini langsung dihadirkan selaku salah seorang tim penilai atau dewan juri pada saat pemilihan Abang Kakak Festival Melayu. Iya, setuju sekali. Setuju sekali. Jadi setuju. Iya. Deal Ibu Kadis Porapar kita sebagai salah seorang dewan juri. Siap ya Ibu, Bu Windy? Insya Allah siap. Selalu siap. Kenapa saya tadi harus cut sebentar dan saya tanyakan sebagai salah seorang dewan juri? Karena sebagai corong wisata dan juga tentunya sebagai yang menggaungkan soal tadi Pak. Karena Ibu Windy Priastari ini juga salah satu wakil ketua tim percepatan penurunan stunting di Kalimantan Barat Ibu ya. Luar biasa hebat sekali. Nah, jadi kalau misal dikaitkan dengan stunting tadi, kemudian juga beliau saya dengar juga menjadi salah seorang narasumber pada workshop pantun yang tema atau isi pantunnya tentang isu stunting. Iya, stunting. Bagaimana Bu Windy? Tentunya bisa cerita sedikit lah tentang stunting kita, karena Ibu juga kan seorang wakil ketua percepatan tim percepatan penurunan stunting di Kalimantan Barat. Iya. Tentunya pada saat ini jumlah anak-anak stunting yang ada di Indonesia itu kan sangat banyak sekali. Kenapa? Memang salah satunya menjadi program prioritas nasional menurunkan stunting ini karena kita akan menuju generasi emas 2045. Di dalam generasi emas 2045 itu kan kita butuh adanya generasi muda yang mempunyai pengetahuan yang baik, kemudian SDM sumber daya manusianya lah ya, dan juga kesehatannya yang baik. Untuk itu dimulai dari sekarang. Kan sekarang ke 2045 beberapa tahun lagi ya. Nah, jadi anak-anak baduta kita tidak boleh ada yang stunting. Karena stunting itu kan adalah penurunan tumbuh kembang yang tidak sesuai baik berat badan maupun tinggi badan, dan yang dikhawatirkan adalah perkembangan otaknya. Nah, untuk itu makanya seluruh stakeholder harus ikut menurunkan angka stunting di Kalimantan Barat, yang mana tentunya melaksanakan aksi-aksi sosial dalam rangka penurunan stunting itu secara nyata, yaitu dengan mendampingin para baduta untuk memberikan makanan yang bergizi. Itu sudah semakin turun mungkin ya?
Tahun 2023 kita turun di 3,7%. Nah, sekarang kita di posisi 21%, masih ada range nilai untuk target di 2024 secara nasional harus 17%. Berarti kita harus menurunkan 5% lagi untuk sampai ke target nasional. Dan saya yakin karena semua bergerak, termasuk dari pelaksanaan Festival Melayu ini ya, Prof ya, juga akan memberi ruang dalam rangka mensosialisasikan penurunan angka stunting sampai ada lomba masak, kalau tidak salah saya, iya ada lomba masak MPASI berbahan ikan lokal, iya. Itu berarti memang Pak Hairil, gimana tanggapan Pak Hairil sendiri tentang penurunan stunting yang dibawa ke Festival Melayu ini? Iya, itu sangat penting ya, teramat penting. Kualitas manusia itu yang akan menggerakkan satu peradaban bangsa kan. Oleh karena itu kita harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada ini, karena stunting ini kan bukannya hanya bicara soal pendek ya, tapi soal isi yang ada dalam otaknya itu. Oleh karena itu penurunan-penurunan itu kan nanti akan dites sekian tahun ke depan kan, apakah dia bisa membaca dengan lancar, bisa menulis dengan bagus, bisa menghitung dan segala macamnya kan, nanti keberhasilannya akan dilihat dari. Dan oleh karena itu ini satu proses yang memang harus terus menerus, dan alhamdulillah pemerintah kita memberikan perhatian yang besar. Mudah-mudahan Indonesia Emas itu dapat kita isi dengan penurunan stunting yang memang signifikan lah ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Windy tadi. Oke, ini berarti memang judulnya sinerginya ini sudah pas sekali, memang bersinergi ini ya. Festival Melayu 2024, Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar bersinergi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat. Luar biasa, hebat sekali. Dan ini yang pengen saya tahu juga, bagaimana harapannya dan juga tentunya apa yang bisa disampaikan untuk Festival Melayu 2024 yang akan berlangsung Oktober nanti. Pak Hairil duluan mungkin. Sebelumnya saya ingin menambahkan bahwa dari KPPRS Sarawak itu sendiri nanti tidak hanya pertunjukan, tapi mereka juga akan melaksanakan satu forum diskusi, kemudian juga melaksanakan anjang sana kalau tempat kita ya, memberikan bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok yang memang patut diberikan bantuan. Kemudian juga saya belum tahu, mungkin ada agenda tambahan karena Ibu Menteri peran wanitanya lah kalau kita di sini di Sarawak itu akan hadir karena Datuk Badiou Zaman Tuah sebagai Ketua KPPRS itu suami dari Ibu Menteri. Insya Allah Bu Menterinya juga akan hadir. Nah, saya kira kalau Menteri peran wanitanya turun ke Pontianak, tentu akan ada agenda-agenda lain lagi. Saya kira akan nambah kesibukan Bu Windy nanti ini. Ini jadi tuan rumah kan pasti. Nah, kita berharap nanti kehadiran beliau juga bisa kita manfaatkan. Kita bisa belajar dari Sarawak, tukar-tukar informasi gitu kan. Bagaimana kita membangun kebudayaan kita ini masing-masing gitu. Nah, kemudian harapan tentu saja saya berharap setiap komunitas Melayu yang ada di 14 kabupaten kota mengikuti kegiatan ini agar kebudayaan Melayu di 14 kabupaten kota itu ya terus dapat kita dinamisasi ya, agar masyarakatnya juga makin hari makin bangga. Untuk diketahui sekarang ini simbol-simbol kebudayaan Melayu kan sudah mulai berdiri dengan baik. Misalnya rumah-rumah Melayu sudah berdiri. Barusan saya menghadiri peresmian rumah Melayu di Skadau. Yang sudah ada kan sekarang ini kan di Keposulu, kemudian di Sintang, kemudian di Skadau, di Sanggau, di Landa, Mempawah, Singkawang, Sambas, Pontianak, ya kan? Nah, sekarang sedang dibangun itu di Melawi. Lalu juga sedang sedang digambar, diusahakan, tanahnya sudah ada, itu di Ketapang. Di Bengkayang juga sedang diusahakan, ya. Nah, yang belum ini malah Kota Pontianak nih, Kota Pontianak dengan Keburaya. Nah, ini kita harapkan nanti mudah-mudahan Ketua MABM yang akan datang di Kota Pontianak ini bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kota Pontianak untuk mewujudkan kehadiran Rumah Melayu. Ya. Nah, adapun festival ini sendiri kita harapkan sukses sebagaimana festival-festival sebelumnya.
Sebelumnya kita beri nama itu Festival Seni Budaya Melayu. Tapi lama-lama kita evaluasi, FSBM. nampaknya kurang ekspresif gitu ya. Oleh karena itu kita sebut saja sebagai Festival Melayu. Nah, jadi lebih ekspresif. Jadi khusus untuk yang ke-13 ini namanya berubah dari Festival Seni Budaya Melayu menjadi Festival Melayu. Ya. Oke, tetap MABM itu ya. Nah, ini menarik Bu Windy, kan hadir juga ternyata salah satu tokoh wanita dari luar. Nah, kalau tanggapan Bu Windy sendiri tentang Festival Melayu, harapannya bagaimana? Iya, dengan hadirnya tadi tokoh wanita Menteri Pemberdayaan Perempuannya ya Prof ya, itu tentunya menambah semangat kita semua ya untuk pelaksanaan Festival Melayu ini. Dan juga tadi Prof Hairil bilang, ayo masyarakat Kalimantan Barat kita rame-rame mensukseskan Festival Melayu ini, karena dari kitalah yang bisa mengangkat budaya kita sendiri. Amin. Nah, dan juga tentunya dengan harapan festival yang besar seperti ini, kita tidak mau ketinggalan. Kami dari Disporapar juga akan mencoba untuk mengundang Pak Menteri ya, Pak Menparekraf ya, Prof ya. Kami nanti mencoba mengundang beliau, semoga juga beliau bisa hadir langsung ke sini untuk melihat. Memang ada beberapa provinsi yang juga ada Melayunya ya Prof. Cuma di Kalimantan Barat ini kan berbeda ya. Setiap daerah kan berbeda ya. Dengan kita nanti menyampaikan ke beliau bahwa ada suatu yang berbeda dengan daerah lain, sehingga Bapak harus datang ke sini gitu kan, menyampaikan. Nah, kemudian kembali lagi bahwa kenapa kita harus selalu mendorong pelaksanaan event yang ada di Kalimantan Barat ini terus-menerus, tadi itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nanti ujungnya tetap karena festival ini dilaksanakan, nanti para UMKM kan ramai yang dilibatkan, kemudian para perajin-perajin juga ramai dan masyarakat bisa langsung terlibat. Dan saya berharap mudah-mudahan kabupaten kota yang lain yang terdekat juga mempunyai agenda yang tidak jauh dengan pelaksanaan ini, sehingga ada event-event terusan yang membuat wisatawan lebih lama tinggal di Kalimantan Barat ya Prof. Nah, jadi misalnya ada festival apalagi dilaksanakan di kabupaten kota terdekat, mereka yang mau pulang mungkin tanggal 21, nanti ya udah tanggal 23 aja kami pulang. Bayangkan, gitu kan? Iya, satu hari mereka bisa berbelanja berapa banyak di Kalimantan Barat, dan memang harus kita dorong untuk terus berbelanja di Kalimantan Barat. Jadi semuanya tetap dapat nih. Iya, iya. Ya, ini memang luar biasa sekali, hebat. Jadi memang Festival Melayu ke-13 tahun 2024 ini ternyata juga betul-betul nantinya bisa meningkatkan perekonomian, memacu semuanya untuk betul-betul menikmati hasilnya, dan tentunya bisa mensupport juga program-program dari Ibu Windy Prihastari, dan sekaligus juga, nah ini tadi Pak, mudah-mudahan nanti betul-betul Pak Menteri bisa datang dan ini menjadi salah satu agenda wisata ya. Amin, amin. Ini kayaknya kita harus tuntaskan sampai di sini karena memang Ibu dan Bapak juga masih punya banyak kesibukan yang lainnya. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Windy Prihastari SST PMSI selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat dan juga merupakan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat. Dan juga tentunya terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Hairil Effendi MS selaku Ketua Umum Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat. Dan tentunya jangan lupa untuk kita hadir ramai-ramai Festival Melayu yang ke-13 tahun 2024 pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 Oktober mendatang. Karena benar-benar banyak sekali agenda di Festival Melayu, ada pertunjukan, kemudian juga ada penampilan sastra, perlombaan, workshop, kemudian ada forum, grup diskusi, dan juga lain-lainnya. Dan untuk informasi segala macam tentang Festival Melayu ke-13 ini, semuanya akan ditayangkan melalui multi platform Instagram, TikTok, dan juga YouTube dari Melayu TV. Istana Sultan bertonggak kayu, kayu berukir sampai ke Laman. Ayo sukseskan Festival Melayu, biar Melayu tak ditelan zaman.
Nah, itu dia penutup dari saya. Tapi ini Bu Windy dan juga Pak Hairil, kalau misalnya saya bilang nanti Melayu TV kita serumpun, jadi ini kita serumpun. Nah, itu dia. Baik, dan saya Beben selaku tuan rumah dari Talkshow Festival Melayu tahun 2024, Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar bersinergi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan Melayu TV kita serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.